Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah siap. Saya Sehat, panggilnya sehat. Pak Adrian ya. Betul, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Pak Adrian, mungkin ada sedikit dulu pengantar dulu, perkenalan dulu juga ke pendengar kita. Aktivitas hari-harinya Pak Adrian itu seperti apa? Dan nanti kita Iya. akan bahas bagaimana eh, melihat strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Silakan Pak Adrian. Baik, baik, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pemirsa Pro Empat. apa ya Pro 4 ya, FM Iya, ya Makassar. perempat Jadi RF Makassar. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi nama saya Adrian ya. Tiap hari aktivitas sebagai apa namanya pengamat ekonomi ya, Iya. ekonom dan Mhm. juga sebagai pengajar di Indonesian Capital Market Institute. Selain itu juga aktif di industri pasar modal Indonesia Mhm. dan juga pengajar di beberapa kampus ya untuk apa namanya bidang studi ekonomi dan juga pasar modal, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih perkenalnya Pak Adrian. Nah, tentu kita ingin tahu dulu ini, kenapa sih belakangan ini rupiah sering melemah? Apakah memang ada faktor global dan domestik? Apa saja yang paling berpengaruh ini, Pak Adrian? Ya, baik Pak. Pertanyaan bagus sekali. Jadi saat ini ya kurang lebih seminggu 2 minggu belakangan ini memang posisi US dollar ya rupiah kita itu Hmm. sangat-sangat apa ya mengkhawatirkan di mana posisi rupiah saat ini adalah 17.300 bahkan sempat menyentuh level 17.400 Hmm. dibanding sebelum-sebelumnya kita ya malah 6 bulan yang lalu kita masih di 16.000 ya pernah di 15.000 tapi terus menanjak ya kalau kita menarik garis trend ya trendnya itu tren naik Hmm. Pak Yeah. seperti itu ya Hmm. jadi kita terus melemah dan ini tentu sangat sangat mengkhawatirkan buat APBN kita buat apa namanya impor kita ya karena kebanyakan sekarang kita masih mengimpor barang dari luar negeri dan itu dibayar dengan US dollar. Hmm. Nah, Yeah. ketika rupiah kita melemah, artinya baik pemerintah maupun juga swasta yang melakukan impor dari luar itu otomatis barang yang dibayar itu lebih mahal. Hmm. Ujung-ujungnya adalah harus menyesuaikan ya dengan harga jual dan itu tentu akan membebani daya beli masyarakat. Purchasing power masyarakat itu akan terbebani. Yeah. Ujung-ujungnya mereka daya beli mereka melemah dan yang kita khawatirkan adalah terjadinya PHK dan itu sangat Hmm. apa namanya ya sangat krusial bagi kita, Mas. Ya, nah ini kan kalau misalnya melemah rupiah nih Pak, sebenarnya itu selalu kita berpikiran bahwa buruk. Nah, kira-kira kalau misalnya melemah rupiah ini, apakah juga ada sisi positifnya ini Pak untuk ekonomi Indonesia kita ini? Iya, Hmm. dari sisi tentu ada negatif, ada positifnya Iya. juga. Kalau positifnya itu barang ekspor kita tuh tentunya lebih 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 apa namanya positif ya untuk dijual ya seperti itu. Hmm. Karena apa namanya eksportir itu pasti apa namanya memperoleh pendapatan dari devisa US dollar seperti itu ya. Iya. Jadi Hmm. mereka tukar ke US ya Iya. itu Hmm. dibalikin ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Jadi keuntungan Hmm. mereka lebih besar meskipun harga barang kita tentunya lebih mahal, tapi keuntungan setelah dikonversi ke rupiah Iya. akan lebih besar. Berbeda kalau sebaliknya ketika kurs rupiah apa namanya barang kita tentunya lebih mahal ya di luar ya, tapi untuk impor barang impor kita lebih murah bayarnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Jadi begitu ada sisi positifnya juga Pak ya. Ya, Tapi betul. kalau mungkin selaku masyarakat awam nih, termasuk saya ini Pak, Ya. kira-kira kalau misalnya nih terjadi pelemahan rupiah, sebenarnya apa yang dampak paling nyata nih dari pelemahan rupiah yang kita rasakan sehari-hari? Ya, Iya. pertama kita harus tahu dulu ya apa penyebab rupiah itu bisa terjadi sih sampai Iya. saat ini. Hmm. Pertama ada dua hal yang men-trigger hal tersebut. Pertama Iya. dari luar negeri ya dari eh, faktor eksternal ya. Iya. Sekarang terjadi geopolitik ya, Hmm. perang yang terus berlangsung dan semakin memanas ya Iya. antara Iran ya beserta proksinya dan juga antara Israel beserta proksinya dalam ini Amerika Serikat. Hmm. Nah, ini yang menyebabkan apa namanya kondisi secara global itu tidak sehat, Hmm. tidak sehat. Iya. Iya. Jadi apapun alasannya kondisi ini membuat ketidaksehatannya dalam hal ekonomi di seluruh negara gitu. Nah, di Hmm. sisi lain juga dapat berdampak ya. Sekarang sudah berdampak sih kepada energy price ya. Kita lihat harga minyak mentah dunia ya Iya. jenis Brent ya maupun juga WTI itu udah di atas 100 Hmm. US dolar per barel bahkan sempat menyentuh 117 US gitu kan. Iya. Iya. Nah, ini sangat volatil ya, sangat volatil
dan tentu dapat membuat bingung ya para pemangku kebijakan termasuk di Indonesia karena Donald Trump ini sosok yang antagonis dan juga susah diprediksi ya. Sejam Hmm. kemudian kebijakan mereka bisa berubah gitu. Jadi ini yang membuat kita pemerintah dalam hal ini agak harus melakukan recovery, hitung ulang lagi tuh, Ya, account ya. lagi. Gimana sih cadangan devisa kita? Gimana kita harus apa namanya menutupi defisit dan lain sebagainya? Karena apa namanya harga minyak ini tentu membawa dampak apa namanya pengaruh ke harga-harga kita ya. Hmm. Nah, sekarang ini kita masih diuntungkan sebenarnya ya karena presiden saat ini kan masih belum menaikkan harga Pertalite. Iya, Ya. betul. Meskipun harga BBM yang non subsidi Subsidi itu udah sudah naik ya, naik ya. banyak beritanya Hmm. yang udah viral ya. Iya, iya, Nah, itu betul. ya. Itu udah naik tuh. Hmm. Iya. Nah, masyarakat tapi masyarakat kadang-kadang juga ada yang komplain kok dinaikkan tanpa ada pemberitahuan seperti itu kan. Iya. Nah, tapi syukur-syukurnya Pertalite ini jangan Sampai diusik naik. dulu. Iya, betul. Nah, Hmm. kalau ini sudah diusik bahaya nih, masyarakat, mahasiswa pasti turun demo lagi gitu kan, karena Iya. kenapa belum dinaikkan? Karena masih ditutupi dengan bantalan APBN kita, begitu, begitu Hmm. Pak. Ya, Iya, iya, iya. Nah, mungkin itu tadi dari sisi kondisi Pak ya, melihat ya, dan memahami bagaimana penurunan harga rupiah itu sendiri ya pasarannya. Nah, betul. kemudian melemahnya rupiah tadi itu tentu juga akan memiliki dampak ke investasi nih Pak ya, Pak Adrian ya. Ya, Nah, betul. kalau misalnya rupiah melemah, ini kira-kira kelas aset apa sih yang biasanya terdampak ini Pak? Apakah saham, obligasi, properti, atau emas juga? Nah, ini kan kita lihat Ya, juga emas ini, wah luar biasa harganya. keren, keren. Tren ya. Hmm. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Ya. Ya. Saya panggil Pak siapa nih Pak? Biar Pak lebih akrab Ruslan, lagi nih. iya Pak Ruslan Pak Raja. Ruslan, oke Pak Ya. Ruslan, oke Pak Ruslan. Jadi pertanyaan keren ya. Jadi Hmm. kelas aset kita memang sangat berdampak ya saat ini terkait gonjang-ganjingnya pelemahan rupiah kita ya. Hmm. Kelas aset itu berdampak kepada saham ya tentunya pasar uang juga ya valuta asing kita juga kepada apa namanya obligasi dan lain sebagainya ya. Hmm. Nah kita bahas dulu sih ya terkait apa sih yang paling terdampak gitu ya. Ya. Pertama Bursa Efek Indonesia ya kita kemarin penutupan di hari Jumat itu kita levelnya di 6.900 sekian tuh. Wah. Padahal di awal tahun kita berada di level 9.100. Berarti ada Hmm. penurunan year to date sampai saat ini sekitar 31%. Ya. Itu dia. Nah, kemudian juga dari obligasi ya, kita bisa memantau dari ICBE ya, Indeks Composite Bond Index ya, indeks untuk surat utang pemerintah gabungan dengan korporasi itu juga sudah sempat turun itu ke level 430-an. Meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi di awal Mei dan juga di akhir apa namanya Maret itu sempat jebol dalam karena di dalam momentum itu ada perang ya di Hmm. akhir di Maret itu mulai terjadi memanasnya perang di sana ya di apa namanya Iran ya Ya. dan juga kemarin itu di awal Mei juga drop tajam. Nah, itu menyebabkan harga-harga obligasi pemerintah khususnya itu drop juga turun. Jadi banyak yang mengalami penurunan harga-harga aset ya termasuk Hmm. di obligasi apa namanya di obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini banyak Hmm. teman-teman yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah masih aman nih reksadana pendapatan tetap atau seperti apa? Saya Hmm. katakan Hmm. bahwa selama portofolio mereka isinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, saya rasa masih aman-aman saja. Ya. Karena itu apa namanya di cover oleh apa namanya APBN kita. Nah, kita Hmm. ketahui bahwa obligasi itu punya hukum mandatori yang tetap ya. Ketika dia jatuh tempo, katakanlah Ya. 3 tahun atau 5 tahun, karena ada obligasi yang 3 tahun, 5 tahun jatuh temponya ya. Hmm. Itu ketika obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100 atau harga parnya Pak. Hmm. Haruslah Ya, gitu. ya, ya. Hmm. Nah, ini kelebihan daripada obligasi atau reksadana pendapatan tetap juga. Jadi meskipun sekarang turun di harga katakanlah terburuk di 50, harga 50, maka mentok-mentok ujung-ujungnya dia balik ke harga 100. Hmm. Jadi resikonya itu bisa dimitigasi. Jadi makanya banyak manajer investasi yang mengelola lebih confidence ya untuk mengelola reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya dan sejenisnya pasar uang juga karena ada patokan Ya. ya ada patokan ketika dia harus jatuh tempo harga itu kembali ke 100 gitu. Hmm. Makanya kita nggak bisa terlalu apa namanya nggak usah terlalu terlalu worry ya cemas Ya. gitu ya karena itu momentum. Sebenarnya di harga saat inilah kita bisa masuk sebenarnya, Hmm. Pak Sulan, gitu ya. Ya, Karena ya. sekarang lagi diskon ya. Ya. Lagi di harga 90-an mungkin ya, kurang lebih saya nggak belum update juga. Ya, ya. Nah, itu kalau kita masuk sekarang di harga 90 atau di bawahnya 100, pada saat jatuh tempo obligasi kita dapatkan
double dip ya, kita dapat dari selisih harga dan juga kita dapat dari kupon atau bunga ya istilahnya ya. Itu jadi udah double pendapatan kita. Ya. Yieldnya yang mungkin biasanya 6%, tapi ketika kita dibeli di bawah harga 100, ya bisa saja 7,5 sampai 8%. Itu satu, obligasi. Ya. Nah, yang kedua adalah saham. Saham Pak Ruslan. Jadi Ya. saham ini kita ketahui bahwa berbeda, sangat berbeda dengan obligasi tadi karena saham itu sangat sensitif dipengaruhi oleh sentimen. Ya, katakanlah suatu perusahaan ya, perusahaan A yang pendapatannya besar, ya labanya besar, perusahaannya masih asik-asik saja gitu kan. Ya. Tapi karena Donald Trump lagi ketuk mic-nya untuk mau bicara tuh, itu langsung jatuh tuh saham itu. Ya, ya. Saking sensitifnya, apalagi Donald Trump yang mau ngomong, ya kan manusia yang fenomenal gitu kan. Nah, jadi Ya. dia sensitif. Baru cek mic itu udah turun tuh saham itu. Padahal belum ada statement gitu kan. Nah, itu saking sensitifnya. Jadi dipengaruhi oleh sentimen kalau saham ini. Hanya kita juga punya strategi sebenarnya. Kalau kita mau membeli saham, carilah saham-saham blue chip. Saham-saham BUMN seperti Bank Mandiri yang bagi dividen ya Rp400. Nah, kemudian Bank BRI, kemudian juga saham-saham batubara energi seperti BRPT ya, Bukit Asam dan juga Adaro. Itu sekarang kalau di dividen yield-nya itu sekitar 10 sampai 11% ya. Jadi yield-nya sekarang itu 10 sampai 11% Pak Ruslan. Iya, Nah, iya. kita ketahui deposito sekarang cuma 2,5 sampai 3% itu kan. Nah, ini lebih besar daripada deposito. Inflasi kita juga 2 sampai 3%, artinya dengan keuntungan yield 10-11% itu tentu jauh mengalahkan inflasi, bisa mengimbangi daya beli masyarakat kita yang sedang melemah. Itu untuk obligasi. Ya. Kemudian untuk emas. Nah, tadi emas juga sempat disinggung. Ya. Emas ini dalam year to date 1 tahun ini kenaikannya kurang lebih 40%, Wow. haruslah. Iya. Nah, gitu. Nah, harga di awal tahun 2026 ya itu masih 3.400 per troy ounce karena ditransaksikan dalam US dollar. Per hari ini dia 4.700 dan sempat naik ke 5.600. Nah, itu sebenarnya sekarang lagi turun nih. Kalau ibu-ibu mau beli Belanja emas. investasi silakan. Ini saat momentum lagi koreksi. Karena emas itu akan naik terus. Ya. Emas itu kenapa dia naik terus ya? Naik terus karena pertama orang mungkin belum menyadari atau ada yang belum mengetahui bahwa bank sentral dunia setiap negara juga itu mengoleksi emas. Jadi dia harus beli emas untuk menjaga hedging gitu ya. Suatu saat kalau suatu negara tidak bisa membayar utang luar negerinya, maka dia akan bayar pakai emas. Jadi kita ketahui misalnya Bank Amerika ya itu memiliki cadangan emas 8.400 ton. Nah, itu. Indonesia sekitar 300 ton. Bayangkan tuh, satu gudang tuh ya emasnya tuh. Iya. Ya. India juga negara India itu selalu beli emas ya dan China sebagai cadangan devisa sebagai cadangan ya gitu kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak heran kenapa emas ini naik karena bukan personal aja yang beli, bukan ibu-ibu saja, negara pun sekelas negara itu beli emas juga. Itu rahasianya yang orang mungkin terlupakan ya kenapa emas itu bisa naik. Begitu Mas Rusna. Oke, jadi memang Ya. lebih ke emas daripada properti. Agak-agak Iya, berimbang ya sekarang. Nah, betul. ini Pak Adrian ya. Banyak Ya. orang yang biasanya panik itu kalau dalam kondisi rupiah melemah. Termasuk ini biasa orang banyak jual sahamnya atau reksa Ya. dananya saat rupiah anjlok. Apakah ini menurut Pak Adrian selaku pengamat ekonomi ini termasuk keputusan yang tepat ini, Pak? Iya, kalau sebenarnya ya itu yang sangat bagus ya ditanyakan ya. Jadi ketika harga-harga kelas aset turun, orang banyak menjual. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus dipahami ya. Pertama, Ya. dari sisi misalnya saham gitu ya. Ini saham bagus dengan contoh. Kalau lagi turun harga saham itu sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip investasi dari dari para tokoh-tokoh investasi ya. Misalnya Warren Buffett, Lock and Home itu ketika justru harga saham lagi turun itu kita masuk, bukan panik sebenarnya. Gitu dia. Ya. Tapi memang ada hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu panik. Pertama, dia membeli saham-saham yang tidak sehat seperti itu. Membeli saham-saham yang tidak sehat. Saham yang tidak sehat seperti apa sih? Pertama, fundamental perusahaannya itu tidak kurang jelas ya. Tidak untung, bahkan rugi berapa tahun rugi ya. Jadi top line-nya pendapatannya turun terus gitu. Kemudian utangnya besar, skala size perusahaannya juga kecil. Orang biasa menyebutnya saham-saham gorengan. Nah, ini agak tidak menjanjikan dan bahkan beresiko. Nah, ketika saham-saham turun, ya memang mereka harus panik. Wajar untuk panik. Itu pertama. Kedua adalah memakai yang namanya fasilitas limit atau margin. Pak Ruslan, di pasar modal itu ada yang namanya limit atau margin. Itu adalah pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang bisa diberikan kepada nasabah, bisa dipakai, tapi pada saat T+2 itu harus dibayar. Nah, selama ini yang terjadi
masyarakat yang trader kadang-kadang menggunakan fasilitas itu tapi nggak mau bayar, Pak Ruslan gitu. Ya. Nah, pada saat T+2 itu ada aturannya, itu harus dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, sahamnya yang di parcel, jual paksa. Oh, iya, Kalau iya. dia dijual dalam keadaan untung, no problem. Hmm. Ya, tapi kalau dalam keadaan rugi, harga lagi turun. Jadi dia sudah loss, plus bayar utang, jadi sudah jatuh ke timpa tangga. Nah, ini biasa yang membuyarkan ya seseorang yang biasanya rencana untuk berinvestasi jangka panjang, tapi dia coba-coba yang namanya utang, akhirnya buyar tuh. Strateginya buyar dia, jadi malah rugi. Di situ mulai depresi dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan harga saham itu semakin turun, anjlok. Hmm. Begitu Pak Ruslan, itu Iya. dia. Nah, Nah, dari begitu. beberapa Ya, tadi aset ini Pak, kelas aset ini yang sempat dibahas tadi, saham, ya. obligasi, properti atau emas. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih saat rupiah melemah ini, kira-kira aset apa yang justru bisa diuntungkan saat rupiah melemah ini, dan kira-kira apa penyebabnya begitu? Ya, jadi pertanyaan bagus. Saat rupiah melemah, itu berarti terjadi bisa menyebabkan daya beli kita melemah, Iya. gitu Pak ya. Hmm. Tadi konsep dasarnya barang impor ya. Ya, paling. Misalnya nih, ada perusahaan yang jualan produknya mie, yang bahan dasarnya adalah gandum, gitu kan. Ya. Nah, selama ini gandum kita impor dari luar sana, dulunya beli sekilo, ini analogi sederhana biar mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Dulunya beli sekilo itu 1 kilo 15.000. Ya. Nah, kalau dia sekarang beli 1 kilo 17.000, berarti semakin mahal dong. Naik 3.000 seperti itu. Nah, itu pasti daya beli kita tergerus. Nah, apa yang bisa melawan pelemahan ini atau inflasi istilahnya ya? Kita bisa membeli aset-aset hedging namanya, safe haven ya. Salah satunya adalah emas tadi. Haruslah. Jadi ini strategi investasi. Emas ini kalau ditarik jangka panjang itu harganya naik terus. Gitu kan? Jadi daya beli yang melemah tadi itu bisa diimbangi dengan kenaikan investasi kita yang terus naik. Jadi begitu cara bacanya. Ya, jadi kita mencari aset-aset yang bisa melawan pelemahan pelemahan rupiah itu. Ya, daya beli yang melemah, inflasi yang tinggi itu bisa dilawan dengan aset-aset yang terus memberikan keuntungan, arus kas ke depan gitu kan. Salah satu adalah contohnya adalah emas yang terus harganya naik. Kedua adalah obligasi tadi yang saya jadikan contoh. Yeah. Obligasi ini kan dia memberikan arus kas, berbeda dengan saham, berbeda dengan emas ya. Emas itu dari sisi harga saja. Tapi kalau obligasi kita setiap bulan, 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk obligasi retail itu kita dapat kupon bunga, Pak Ruslan. Ya, dan bunganya itu cukup tinggi dibanding deposito. Saat ini sekitar kalau nggak salah 5%, 5,5 sampai 6% masih ada tuh. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi dapatnya beli di pasar sekunder. Anda bisa datang ke perbankan, tanya teman-teman perbankan, itu bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa dapat 7%-an gitu kan, karena harga sekarang lagi turun. Nah, aset-aset seperti ini yang bisa melawan inflasi, yang di mana nilai yang kita peroleh lebih tinggi, ya masih lebih tinggi dibanding dengan kalau kita compare dengan kenaikan harga saat ini. Mungkin harga-harga barang dan jasa sekarang memang terasa berat ya. Kita tahu ibu-ibu pada mengeluh semua ya, harga telur ya, daging semua ayam pada naik. Tapi setidaknya dengan pendapatan yang tidak terlalu rendah, kita masih bisa mendapatkan arus kas yang cukup menarik lah. Setidaknya bisa mengimbangi yang kondisi tadi, Pak Ruslan. Baik, Pak Adrian, menarik sekali ini sebenarnya obrolan kita, tapi kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Baik. Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini? Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih? Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya? Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya. Jadi bunganya lebih gede ya? Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet. Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya. Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan. Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban.
Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget. Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak? Ngapain? Ngepet? Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bapepti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya. Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus investasi, masih berbicara tentang strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Tadi Pak Adrian tadi banyak sudah menyinggung tentang bagaimana dampak ke investasi, kemudian kondisi melemahnya rupiah itu disebabkan oleh apa. Nah, Pak Adrian, kita masih masuk ke bagian strategi investasi nih Pak. Nah, Ya, Pak. untuk investor pemula tentu dengan modal kecil nih, kira-kira strategi apa yang aman dilakukan di kondisi rupiah saat melemah ini, Pak Adrian? Baik Pak Ruslan. Jadi tadi ininya ya iklannya itu bagus sekali ya. Ada tadi terkait apa ya investasi bodong dan sebagainya ya seperti itu. Yeah. Jadi memang untuk investor pemula memang sangat hati-hati ya saat Yeah. ini banyak sekali tawaran investasi bodong dan lain sebagainya di luar sana. Ya. Biasanya kalau saya bahas dulu terkait investasi bodong ini, karena ini terkait dengan investor pemula ya. Jadi biasanya di luar sana banyak yang menawarkan investasi yang memberikan return yang besar gitu. Nah, jadi angkanya yang digembar-gemborkan, ini sekian persen sebulan nih, dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang banyak lah yang tidak masuk akal. Nah, biasanya kalau seperti itu kita bisa menanyakan dulu kalau ada yang tawarkan ini asetnya dikelola di mana gitu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab berarti itu tanda tanya tuh. Karena biasanya ada skema piramid gitu Pak. Get one member gitu kan. Jadi uang itu diperoleh dari member-member yang dibayarkan ke member berikutnya. Jadi nggak ada aset sebenarnya gitu kan. Berbeda kalau seperti reksadana. Reksadana itu kan ada aset, underlying aset istilahnya ya kalau di manajer investasi. Misalnya reksadana reksadana campuran berarti asetnya ada saham ya, ada obligasi, ada pasar uang seperti itu. Tapi kalau yang bodong ini nggak punya aset dia. Jadi mengandalkan uangnya member yang masuk dibayarkan sebagai bunga lagi untuk member yang baru. Nah, itu dia. Yang kedua adalah biasanya mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jika ada yang mencurigakan boleh langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan menanyakan ya apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak gitu. Karena banyak hal diakui kejadian ya, banyak orang-orang bahkan berpendidikan tinggi ya, yang doktor, profesor, ketika berhadapan dengan diiming-iming dengan nilai uang itu otaknya nggak logis lagi Pak Ruslan. Iya, gitu. Banyak yang terjadi, ada ya seperti itu. Dia udah lupa lagi ini masuk apa enggak, karena sudah berbicara angka gitu kan. Padahal rasionalitas harus tetap diutamakan. Nah itu dia. Kalau terus yang tadi juga Pak Ruslan. Jadi pertama dalam kondisi seperti ini ya, market sekarang kita volatil nggak jelas gitu kan. Nah, tadi saya sudah katakan untuk investor pemula itu kalau dia mau investasi saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendapatannya tetap stabil ya, kemudian manajemennya sehat, kemudian produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya Telkom. Telkom waktu terjadi COVID-19 itu semua perusahaan pada gulung tikar, Pak Ruslan, ya banyak yang bangkrut, tapi Telkom malah untung. Kenapa? Dia untungkan dengan WFA, work from home. Jadi semua masyarakat bahkan pemerintah membeli beramai-ramai kuota pulsa untuk dibagikan, digunakan. Nah, dalam kondisi seperti itu Telkom masih untung, bahkan apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, jadi kita mencari perusahaan yang tetap sehat. Jangan perusahaan yang siklikal gitu, yang musiman produknya dipakai kemudian hilang lagi. Itu dia.
Kemudian sebaiknya jangan dulu menggunakan fasilitas pinjaman gitu, karena ini boro-boro Anda memikirkan keuntungan, malah Anda habis energi untuk membayar memikirkan utang yang harus dibayar. Ini untuk kesehatan psikologis Anda yang baru-baru mau terjun di pasar modal, khususnya di saham. Nah, kalau di obligasi saya rasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah, apalagi obligasi pemerintah dijamin oleh APBN ya. Fiskal kita masih masih aman untuk menangani hal itu ya, mengatasi untuk pembayaran utang ya. Kemudian juga dari emas, Pak Ruslan. Nah, emas ini masih terpecah-pecah nih, apalagi zaman sekarang banyak yang muncul emas digital dan lain sebagainya. Ya, kalau emas digital yang dimaksud itu misalnya yang diterbitkan oleh Pegadaian dan lain sebagainya itu bagus, karena kita bisa nabung emas kan. Nah, pada saat jatuh tempo nanti pembayaran lunas emas kita dapat gitu. Tapi kalau emas yang transaksi online, kan sekarang banyak aplikasi yang online tuh ya, yang di YouTube muncul ya, tiba-tiba ini tawarkan ini naik itu lebih kepada tebak-tebakan, Pak Ruslan. Hati-hati juga ya. Orang bilang ada bandarnya gitu. Tadi benar iklannya itu ya, ada yang memainkan seperti itu. Hati-hati. Nah, jadi apalagi yang dua arah gitu kan, dua arah kita bisa beli, bisa sell, dan saya lama juga ya menggeluti seperti itu terkait dengan kekuatan dana. Ya. Misalnya gini, kalau di saham ya, kalau kita saham beli harga 5.000, terus harganya turun ke 1.000, simpan saja. Selama kita tidak klik enter jual, itu tidak akan rugi, Pak Ruslan. Tidak akan rugi. Meskipun puluhan tahun, bahkan bisa dialihkan ya, bisa alih nama ke anak istri kita gitu. Plus dividen yang kita peroleh. Jadi meskipun harganya turun, nggak masalah, kita dapat dividen malah gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi yang yang ya kurang jelas, saya tanda kutip aja ya seperti itu kita lebih tebak-tebakan. Kalau misalnya kita ambil posisi buy terus harga turun, sell, itu berbicara tentang kekuatan dana kita. Selama dana kita bisa tahan, it's okay, kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau dana kita nggak cukup lagi, harus nombok lagi, sifatnya harus injeksi terus. Ya di mana kita ambil duit tiap hari, tiap saat harus injeksi supaya nggak kebobolan gitu kan. Nah ini kan juga tidak sehat bagi kesehatan psikologis kita. Jadi masyarakat perlu edukasi ya. Saya tetap mengajak teman rekan-rekan saya di OJK ya dimanapun itu untuk tetap kita berkolaborasi ya. Tidak usah canggung-canggung, jika membutuhkan bantuan kami insya Allah akan siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu Pak Ruslan. Baik. Nah, memang tadi harus ya masyarakat hati-hati dalam hal investasi itu tadi. Nah, kemudian investor yang tentu sudah punya portofolio saham ini enggak? Apakah mereka ini perlu rebalancing atau tetap hold? Ya, pertanyaannya keren ya. Pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya pertanyaannya Pak Ruslan ini ya. Jadi rebalancing itu biasanya kita lakukan di mutual fund di reksadana yang khususnya manajer investasi. Misalnya terjadi ketidaksesuaian kinerja di dalam portofolio itu ya. Misalnya ada satu portofolio saham untuk reksadana saham, ada saham yang kinerja sahamnya tidak bergerak gitu kan, tidak naik-naik harga sahamnya. Karena setelah kita teliti ternyata perusahaannya rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu rebalancing, kita menjual saham itu ya, lalu kita menggantikan dengan saham-saham yang lebih sehat dalam hal fundamental perusahaan itu. Kemudian juga dalam hal terkait POJK sendiri ya, POJK 33 nomor 33 2019 itu ada aturan rebalancing ya untuk saham-saham syariah ya. Untuk reksadana syariah itu setiap bulan Mei dan juga bulan November itu ada rebalancing, Pak Ruslan gitu. Jadi misalnya reksadana syariah ya. Jadi saham-saham di bulan Mei itu diperiksa lagi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, apakah saham ini tetap dalam kategori saham syariah. Ada seperti itu. Jadi saham syariah itu pertama dia tidak memberikan produknya itu ya, kinerjanya itu nggak memberikan bunga. Otomatis perbankan nggak masuk saham syariah karena perusahaan perbankan kan ada bunga. Gitu kan. Nah gitu. Kemudian ada juga saham-saham misalnya memproduksi alkohol gitu kan, itu juga nggak masuk saham syariah, nggak bisa juga diperdagangkan, ditransaksikan ke dalam portofolio. Ataupun ada saham yang sebenarnya dia saham syariah ya, tapi tiba-tiba rasio utangnya meningkat ya, karena ada aturan itu total hutang tidak bisa lebih dari total aset, 40% dari total aset. Jadi kalau lebih 46-47% dari total aset, otomatis dia keluar dari kategori saham syariah. Seperti itu. Atau juga secara pendapatan, ada aturan juga total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah sebenarnya ini juga aturan perlu direlaksasi lagi, karena 10% itu besar loh Pak Ruslan. Bagaimana kalau pendapatan perusahaan triliunan, 10% dari triliunan itu besar loh, dan itu dianggap masih syariah kalau dia tidak lebih dari 10%.
Padahal kita sebagai Muslim itu 1% pun itu sudah haram. Kalau itu enggak ini ya kan, ini aturan ini perlu diperbaiki juga nih. Ya seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu Pak Ruslan. Ya. Oke, nah tadi berbicara tentang emas juga ya, yang sering disebut sebagai safe haven. Nah, kira-kira apakah saat ini Pak Adrian masih relevankah kita beli emas atau memang sudah telat? Oke, pertanyaan bagus Pak Ruslan. Kalau kita melihat harga saat ini, kita akan selalu merasa telat, gitu. Tapi kalau kita melihat meninjau puluhan tahun yang lalu, kita pasti mengatakan tidak telat, ya gitu kan. Kenapa? Kalau kita tarik garis lurus secara grafik, memang tinggi saat ini, tapi masih akan tinggi sebenarnya. Beberapa Itu tahun dia. kemudian ya. Iya, masih akan tinggi. Bahkan kita pernah di awal Januari tahun ini kita menyentuh level 5.600 per troy ounce, itu all time high. Sekarang koreksi karena terjadi perang huru-hara di mana-mana, yaitu sehingga harga emas turun, Pak Ruslan. Sekarang koreksi di 4.700 gitu. Nah, bahkan dia pernah tinggi gitu. Jadi saatnya sekarang masuk sebenarnya ya, masuk perlahan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah di luar per gram ini 2,5 ya, 2,7 ya. Seperti itu. Saya pernah beli di harga 800.000. Saya pikir itu sudah tinggi. Padahal waktu itu sudah tinggi ya. Saya beli. Naik sekarang gitu kan. Dan saya jual. Saya pikir sekarang lebih tinggi, padahal nanti yakin lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Karena satu yang harus dipahami. Kalau kita seorang Muslim ya, ini pendapat pribadi saya dan saya juga sudah kaji ya, analisis. Emas itu dia sangat berkorelasi dengan kondisi yang tidak sehat. Ya, kondisi peperangan ya, istilah ininya VUCA, volatility, uncertainty, apalagi ambiguity gitu ya. Semakin kacau dunia ini, harga emas itu semakin naik, semakin panas tuh. Dan kita sebagai Muslim kita tahu bahwa akan hadir Imam Mahdi kan, ya. Imam Mahdi kan di akhir kehidupan ini kan artinya dunia semakin kacau waktu itu kan. Dan itu relevan dengan harga emas yang pasti akan masih naik. Kalau dihubungkan dengan teori kondisi dunia saat ini kan, semakin kacau dunia ini, semakin tidak menentu dunia ini, ya semakin naik harga emas. Jadi simpan aja karena ujung-ujungnya dia akan naik seperti itu Pak Ruslan, seperti itu. Selain itu tadi saya bilang Bank Dunia, bank-bank setiap negara itu juga mengoleksi emas. Amerika selalu membeli emas, ya Cina, India itu selalu mengoleksi emas, bahkan Bank Indonesia juga mengoleksi emas. Jadi pembelinya peminatnya bukan ibu-ibu saja, nah memang perbankan, negara juga minat untuk beli itu. Wajar kalau harganya naik terus. Nah, baik. Kita ke obligasi juga terkait dengan obligasi pemerintah yang didominasi oleh rupiah. Nah, apakah ini masih menarik saat BI sementara ini lagi agresif menaikkan suku bunga ini? Ya, oke. Baik, Pak Ruslan. Jadi saat ini Bank Indonesia menahan suku bunganya 4,75 ya. Kalau the Federal Reserve itu 3,75. Bank Indonesia belum menaikkan tapi menahan. Oh, menahan ya. Ya, menahan. Kenapa suku bunga itu ditahan? Suku bunga itu ditahan salah satu alat instrumen moneter dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk mengerem kenaikan inflasi gitu Pak. Jadi ketika inflasi naik suku bunga akan dinaikkan. Kenapa? Supaya mengerem inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena bayangkan kalau sudah inflasi uang beredar banyak pasti permintaan barang dan jasa semakin banyak dan harga semakin naik. Makanya suku bunga itu adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi seperti itu. Nah, sekarang Amerika pun menahan seperti itu. Jadi Amerika saat ini sebenarnya dia mau menurunkan suku bunganya, tapi kondisi di sana juga tidak menentu ya. Angka tenaga kerja juga masih tetap kuat, solid. Harusnya dia naikkan, tapi Donald Trump kebijakannya, stance-nya ini dia mau menurunkan suku bunga. Jadi agak bertolak belakang. Ya maklum ya Donald Trump kita pahami arahnya seperti apa. Begitu Pak Ruslan. Ya. Oke. Nah kalau untuk saat sekarang ini Pak, jenis investasi yang justru sebaiknya dihindari kalau misalnya saat rupiah melemah itu apa saja? Oke, kalau investasi yang harus dihindari adalah investasi yang masih yang berpatokan pada rupiah ya seperti itu ya. Jadi seperti termasuk saham sebenarnya ya harus dihindari ya, termasuk saham dan lain sebagainya. Hanya cara menghindarinya ini sekaligus merupakan suatu strategi trik untuk masuk, untuk mendekati ya. Jadi ada saat kita untuk menghindari, ada saat untuk kita mendekati. Nah, sekarang US dollar menguat ya, rupiah melemah seperti itu Pak Ruslan. Jadi otomatis dampaknya sekarang harga saham pada turun. Tapi kita harus tahu di titik mana kita harus masuk lagi. Tadinya kita menghindari, sekarang kita harus mendekati seperti itu.
Nah, ada juga tadi yang lupa saya belum jawab terkait pertanyaan Pak Ruslan, terkait kurs kita ya. Kurs kita ini kalau kita bandingkan dengan Amerika kan kita melemah gitu ya. Kadang-kadang orang bilang sudah murah nih, aset-aset di Indonesia sudah murah, sudah pada turun nih, saham-saham pada diskon dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mengharap kehadiran investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi investor asing itu cerdas, pintar mereka. Dia mempertimbangkan namanya risk currency, Pak Ruslan. Jadi sebelum dia masuk ke satu negara, dia akan melihat gimana sih pergerakan mata uang negara tersebut. Kalau dia masuk ke Indonesia dengan kurs kita yang terus melemah, gitu kan, dia akan wait and see dulu. Dia tidak akan masuk, meskipun rupiah saham kita sudah murah, ya, meskipun obligasi kita sudah murah, ya kan, dia tidak akan masuk. Karena kalau dia masuk, terus rupiah terus berlanjut melemah. Pada saat dia keluar dan ingin merealisasikan keuntungannya, dia akan tetap rugi. Karena yang tadinya dia tukarkan ke dolar, dia tetap melemah gitu kan, masuk ke Indonesia tukar misalnya 15.000, pas dia keluar 17.000. Untuk mendapatkan kembali US dollarnya dia harus tebus 17.000. Padahal awalnya cuma 15.000. Itu yang risk currency yang dihindari oleh investor asing, Pak Ruslan, seperti itu. Oke, baik Pak Adrian, masih tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh, masih ada waktu 15 menit ini, tapi kembali dulu kita break sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Muka senang semua pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang, pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya, itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut. Muka senang semua Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi masih bersama di obrolan khusus investasi, strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Tentunya masih bersama dengan Pak Adrian Said, ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute. Kita lanjut lagi Pak Adrian berkaitan dengan beberapa hal tadi yang masih sekitaran investasi. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang paling umum yang investor lakukan saat panik melihat kurs rupiah ini, Pak? Iya, baik Pak Ruslan. Jadi kepanikan itu biasanya terjadi karena atau kebelum dewasaannya kita dalam melihat atau menyikapi atau memahami alur atau pola daripada pergerakan ekonomi yang sedang terjadi seperti itu. Nah, tadi seperti saham ya, misalnya orang saham turun gitu kan, dia jual-jual. Kalau saya sih nggak pernah panik. Dulu panik juga awal-awal di 2007 saya trading, saya panik juga gitu. Orang pada jual, saya nggak pernah mau jual gitu. Karena kalau sebelum saya berinvestasi ya, setelah pendewasaan ya 10 tahun belakangan ya, kita lihat bahwa selama pemilihan kelas aset yang kita pilih itu tetap sehat secara fundamental, secara pendapatan top line, bottom line-nya juga oke gitu kan, kemudian manajemennya sehat, plus rajin memberikan dividen, sebaiknya itu nggak usah panik seperti itu. Kita hold saja.
Bahkan ketika harga sedang diskon besar-besaran, ya kita buyback. Jangan panik. Bahkan kita gembira. Kalau saya malah gembira Pak Ruslan. Kalau turun seperti itu saya serok lagi. Saya beli lagi. Kapan lagi dapat harga murah? Ya perusahaan sehat ya. Ibaratnya mobil Mercy harga mobil angkot nih. Kapan lagi mobil Mercy dapat harga mobil angkot gitu kan? Nah itu itu yang harus kita pola sudut pandangnya harus seperti itu. Kemudian kalau dari sisi obligasi pun apalagi obligasi ini ketika turun saatnya buyback, saatnya kita membeli gitu kan? Karena apa? Karena dia dijamin loh. Dijamin pada saat jatuh tempo kembali ke harga 100. Jadi ini saatnya kita masuk entry melakukan pembelian. Ya kita dapat kupon dan lain sebagainya seperti itu. Emas pun seperti itu sebenarnya. Sekarang lagi diskon, ya lagi murah, cukup koreksi gitu kita masuk gitu. Jadi saya rasa tidak perlu panik ya. Yang penting kita menggunakan dana-dana cash kita, dana-dana sehat, good fund kita. Nah, kapan itu panik? Kalau kita pakai pinjaman, apalagi pinjol. Kita berbicara market itu sesuatu yang fluktuatif ya, sesuatu yang nggak bisa kita tebak, bahkan naik atau turun seperti itu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen risiko, mitigasi risiko, itu yang paling penting. Jangan selalu memikirkan keuntungan. Keuntungan sih gampang-gampang saja, tapi nomor one adalah risiko. Manajemen risiko yang harus kita terapkan. Ya, kalau risiko, kita buat satu pertanyaan. Kalau terjadi penurunan harga, apa yang saya lakukan? Nah, gitu kan. Kalau kita memakai uang pinjaman dan harus bayar pinjaman, sedangkan keuntungan kita nggak peroleh, itu gimana? Bisa-bisa kita dikejar debt collector. Inilah resiko yang muncul. Seperti itu. Tapi kalau pakai dana cash, dana yang tabungan dan ya saya rasa aman-aman saja Pak Ruslan. Kurang lebih seperti itu Pak Ruslan. Ya. Nah kalau dari sisi idealnya nih Pak Adrian, apa nih kira-kira berapa persen idealnya ini dana darurat yang harus disiapkan dalam bentuk US dollar atau mungkin aset liquid lainnya? Iya. Kalau menurut saya, kalau persentase saya rasa itu akan balik kepada kebutuhan kita masing-masing ya. Biasanya saya mengukur pakai perasaan Pak Ruslan. Saya nggak pakai persentase. Pakai perasaan saya ngukurnya ya. Misalnya profitnya sudah untung nih ya, lumayan ambil aja gitu kan. Nah kemudian yang paling penting menurut pengelolaan keuangan kita ya, jangan lupa kita selalu menyiapkan dana-dana cadangan gitu kan, saving gitu ya. Kita nggak boleh masuk ke investasi semuanya gitu. Kita harus menyiapkan cash kita ya minimal 50%. Kalau saya sih 50%, 60% saya harus pegang cash. Apalagi di saat ekonomi saat seperti ini nggak kurang menentu ya. Harga-harga pada naik, ya harga CPO naik, ya BBM bakal naik gitu. Kalau semua kita tempatkan di investasi dan sekonyong-konyong turun, ya harganya turun. Sedangkan kita nggak punya cash atau minim, itu gimana untuk melalui hidup ini? Ya, untuk melanjutkan kehidupan kita akan tersendak-sendak gitu kan. Nah oleh karena itu cash dulu yang kita pegang dulu ya, pertahankan cash kita. Cukup untuk menghidupi keluarga, operasional sehari-hari. Selebihnya ada sisanya baru kita investasi. Ya, investasinya pun yang berbobot seperti tadi yang saya sampaikan. Jangan masuk yang judol-judol, apalagi itu sudah judol, sudah dosa, nggak ada kepastian, itu dihindarilah seperti itu. Iya. Baik. Mungkin ada kondisi global. Kalau melihat kondisi global sekarang ini, apakah pelemahan rupiah ini tren sementara atau memang perlu diwaspadai untuk jangka panjangnya nih Pak? Oke, bagus pertanyaan Pak. Kalau saya melihat, kalau dibilang sementara, mungkin iya, mungkin ada. Tapi kalau secara tren ini akan jangka panjang. Kalau kita tarik, seandainya saya di depan gambar ya, saya bisa naikkan ya, tarik tren garis ya dari tahun berapa sampai saat ini, rupiah kita melemah terus. Kita melemah terus, gitu kan. Nah, untuk seperti itu ya kita harus memiliki aset ya, termasuk obligasi yang kita bisa tawarkan. Kita bisa membeli obligasi namanya Indon atau Indois, ya obligasi denominasi dolar yang diterbitkan pemerintah. Itu juga bagus, Pak Ruslan ya, karena kita dibayar kuponnya itu pakai US dollar. Jadi kita bisa untung dari US dollar seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian kondisi sekarang memang nggak stabil ya, mungkin nggak stabil sekarang ini, sangat karut marut ya, betul-betul nggak stabil ya. IHSG kita anjlok Pak Ruslan di bawah 7.000, kemudian rupiah kita menembus 17.400, kemudian cadangan devisa kita juga ya masih dipertanyakan kemampuannya, kemudian juga fiskal kita sekarang sangat riskan juga ya, bahkan beberapa pemeringkat efek dunia termasuk Moody's dan juga Fitch Rating itu menurunkan outlook ekonomi kita. Nah ini kenapa bisa seperti ini, karena sisi fiskal kita dinilai kurang sehat. Pendapatan negara kita itu tidak tumbuh ya, pajak kita ya masih melemah pendapatannya, tapi dari sisi pengeluaran kita besar. Ada MBG, ada koperasi desa ya dan lain sebagainya yang menyedot anggaran APBN kita, tapi ya pendapatan kita minus. Ini yang menyebabkan kenapa US dollar kita rupiah kita melemah dan bursa kita jebol, gara-gara juga pendapat dari
luar dari asing seperti itu. Iya, Betul baik. Pak. Baik, Pak Adrian, karena waktu sangat terbatas, mungkin Ya. ada satu pesan praktis nih sebagai closing statement. Ya. Apa yang ingin Pak Adrian sampaikan atau titipkan ke pendengar radio ini yang khususnya mungkin baru mulai investasi atau mungkin kedepannya tidak salah langkah dalam melakukan investasi? Oh ya, Silakan. betul, bagus Pak. Jadi closing statement dari saya pertama, kalau mau berinvestasi carilah produk-produk yang bisa melawan inflasi, ya, bisa melawan kenaikan harga barang dan jasa. Apa itu? Pertama, saham yang sudah murah, perusahaannya sehat dan membagikan dividen. Dan jangan memakai pinjaman, margin atau limit itu hati-hati, janganlah ya, kalau menurut saya, karena itu ada bunga juga di dalamnya ya. Kedua, belilah obligasi ya yang ditawarkan dengan kupon yang tinggi, apalagi di pasar sekunder bisa lebih tinggi lagi yieldnya seperti itu. Ataukah Anda investasi di emas, baik cicilan maupun fisik ya, batangan, karena itu trennya akan terus naik seperti itu. Kemudian yang terpenting cash tetap standby Bapak Ibu, kondisi ekonomi nggak stabil ya, cashnya tolong dijaga ya untuk tetap bisa kita melangsungkan kehidupan. Dan terakhir sekali ya, saya mengingatkan investasi selalu ada resiko, ya selalu dibarengi mau properti, emas dan lain sebagainya. Tapi ada satu investasi yang tidak pernah berkurang bahkan selalu bertambah, yaitu kita membantu sesama saudara kita melalui sedekah. Ini Pak Ruslan yang sering saya lakukan, ya sedekah itu membuat kita kaya dunia akhirat. Titik itu aja Pak Ruslan. Ya. Masya Allah, luar biasa penutupnya Pak Adrian Said. Ini tentunya sangat menginspirasi kita, khususnya kita yang mau berinvestasi di tengah kondisi saat sekarang ini ya. Jadi intinya pelemahan rupiah itu bukan alasan untuk berhenti berinvestasi Pak ya. Betul. Tapi justru pengingat untuk lebih bijak menyusun strategi. Ya, Fokus pada tujuan jangka panjang, kemudian mengelola resiko, dan jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Adrian Said atas waktunya untuk menemani obrolan pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk keuangan kita tentunya ke depan dan lebih bijak lagi berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.